Asesor kompetensi. Nah, asesor kompetensi ini adalah orang yang diberi mandat, diberi wewenang, diberi amanah, diberi tugas untuk udah mulai ya teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Saat ini saya masih ada di Hotel The Trans di Denpasar, Bali. Seperti biasa, lagi tugas bareng sama teman-teman Kominfo melakukan literasi digital ke seluruh Indonesia. Oke, ini pagi-pagi, acaranya mulai sekitar jam 10, sekarang baru jam setengah 9. Sambil ngisi waktu, saya mau sharing-sharing dulu seperti biasa soal yang berhubungan dengan SMK dan yang berhubungan soal digital marketing. Seperti biasa topiknya itu ya. Jangan nanya yang lain, saya nggak paham kalau soal yang lain. Nah, pagi ini saya akan cerita sedikit soal yang namanya asesor kompetensi. Jadi di video-video yang sebelumnya kan teman-teman sudah kenal tuh. Ada yang namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ada yang namanya uji kompetensi, ada lagi yang namanya TUK, tempat uji kompetensi. Ada istilah lagi namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, banyak lah. Jadi banyak istilah-istilah, terminologi-terminologi yang dipelajari. Nah, pagi ini saya akan cerita soal yang disebut sebagai asesor kompetensi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman uji kompetensi, itu berarti nanti ada dua pihak yang terlibat di proses ujiannya. Yang pertama adalah asesi. Asesi adalah peserta uji kompetensi, itu disebutnya asesi. Yang kedua, ada lagi yang disebut sebagai asesor. Asesor kompetensi. Nah, asesor kompetensi ini adalah orang yang diberi mandat, diberi wewenang, diberi amanah, diberi tugas untuk menguji. Nah, jadi pesertanya namanya asesi, pengujinya namanya asesor kompetensi. Gitu. Nah, kebetulan saya juga merupakan asesor kompetensi. Jadi di PT Kombas Digital Internasional itu ada dua asesor kompetensi. Yang pertama adalah Pak Cahyo Edi Widiatmoko sebagai direktur utama, yang kedua saya. Nah, jadi saya sudah biasa menguji teman-teman asesi yang ingin kompeten. Nah, itu salah satu tugas saya. Nah, kemudian ada yang nanya, Om Tri, saya juga pengen dong jadi asesor. Gimana caranya? Nah, ini makanya saya spill caranya ya. Oke, ada beberapa syarat ketika kita mau menjadi asesor. Syarat pertama adalah teman-teman harus lulus skema kompetensinya dulu. Gitu. Jadi kayak misalnya saya nih, saya pertama ikut uji kompetensi skema digital marketing dulu. Nah, setelah saya lulus, baru kemudian saya mendaftar sebagai asesor kompetensi. Gitu. Ya nggak lucu dong kalau misalnya kita jadi asesor, tapi skema teknisnya belum lulus, itu nggak boleh. Karena nanti salah satu persyaratannya adalah melampirkan sertifikat skema kompetensi yang pernah diikuti. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi penguji, pengen jadi asesor digital marketing, otomatis teman-teman harus harus lulus dulu uji kompetensi skema digital marketingnya dulu. Nah, jadi lulus skema kompetensi yang bersangkutan dulu, baru bisa mendaftar sebagai asesor kompetensinya. Gitu. Itu syarat pertama ya, punya skema kompetensi, sudah lulus dari skema kompetensi yang diinginkan. Terus yang kedua, ada syarat lagi, yaitu minimal pendidikan. Kalau tidak salah, syaratnya minimal pendidikannya adalah lulusan D3 atau S1. Ini syarat minimalnya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang ijazah SMA atau SMK itu belum bisa ikut. Belum bisa mendaftar jadi
asesor kompetensi. Karena kalau tidak salah syaratnya adalah minimal lulusan D3 atau S1. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga itu lebih syarat ketiga juga tidak kalah pentingnya, yaitu memang punya komitmen, punya komitmen untuk nanti melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ini yang juga jadi kalau buat saya ini yang paling berat, karena ini adalah beban moral kita sebagai asesor itu di situ. Tanggung jawab moral kita di situ. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau nanti sudah jadi asesor, tugasnya apa? Siapa yang ngasih tugas? Gitu. Nah, tugas sebagai asesor adalah jelas menguji, menilai apakah peserta, dalam hal ini ada asesi, itu sudah layak dinilai kompeten atau belum kompeten. Jadi tugas asesor ya hanya menilai itu. Ini ada peserta nih mau pengen ikut uji kompetensi skema digital marketing misalnya, atau digital marketing manager, atau misalnya social media management, atau SEO atau skema SEO spesialis, kan banyak tuh skema-skemanya ya. Ada peserta pengen punya sertifikat itu, kemudian saya tugasnya asesor. Saya sebagai asesor adalah menguji. Nah, nanti outputnya adalah peserta itu kompeten atau belum kompeten. Nah, tapi jadi tugas asesor itu tadi ya, tugas asesor adalah menguji, menilai apakah peserta uji kompetensi itu sudah layak dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Jadi hanya dua itu, kompeten atau belum kompeten. Jadi nggak ada tidak kompeten. Jadi kemudian asesor itu memberikan setelah melihat barang buktinya, kemudian asesor memberikan rekomendasi si A gitu, misalnya dia kompeten atau belum kompeten. Tidak ada istilah tidak kompeten. Nah, menilainya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan. Jadi saya ini sebagai asesor, saya harus menguji Anda, misalnya menguji teman-teman nih, gitu kan? Ada metodenya, metode yang kemudian saya gunakan untuk memverifikasi apakah teman-teman kompeten atau belum kompeten. Nah, jadi ketika teman-teman memberikan rekomendasi itu nggak sembarangan. Kita harus lihat dulu pesertanya siapa, karakternya seperti apa, track recordnya bagaimana, baru dari situ kita menentukan metode yang digunakan. Nah, tugas asesor sampai situ, kemudian menentukan metodologi yang akan digunakan. Karena akan berbeda teman-teman ketika seorang asesor misalnya menguji lulusan SMK, teman-teman yang baru lulus SMK, atau teman-teman yang baru selesai kursus, baru selesai pelatihan, dengan kalau kita menguji seorang profesional. Itu beda. Metode yang digunakan berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman yang baru lulus sekolah atau selesai pelatihan, itu metode yang digunakannya biasanya observasi. Jadi kita minta peserta itu mempraktekkan hasil pelatihannya, kemudian saya sebagai asesor mengamati, melihat prosesnya sudah benar atau belum. Nah, itu observasi. Plus ada wawancara. Tapi kalau misalnya saya mewawancarai seorang profesional yang dia sudah bertahun-tahun bergelut, bergiat di bidang itu saya nggak perlu minta mereka praktek lagi. Saya tinggal tanyanya adalah portofolio. Gitu. Portofolionya bisa dari kemudian saya melihat hasil kerja mereka. Itu misalnya nih, ada seseorang yang dia sudah pengalaman di bidang pembuatan website selama 5 tahun atau selama 3 tahun. Gitu. Dia memang sudah expert, sudah pakar di situ. Ya udah, saya nggak perlu lagi kemudian nanya gimana caranya bikin website, gimana caranya install hosting dan domain, sewa hosting dan domain, gimana caranya install CMS. Itu saya nggak perlu tanya seperti itu. Saya cuma nanya mana websitenya.
oh ini websitenya, kemudian saya minta dia cerita bagaimana dia melakukan optimasinya misalnya. Jadi nggak perlu saya nungguin ngeliatin proses dia nginstal CMS-nya misalnya, atau itu kan nggak usah. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah expert di situ. Jadi berbasisnya portofolio kalau untuk profesional. Gitu. Atau bisa juga dengan wawancara pihak ketiga. Jadi misalnya tadi nih ya, ada seorang manajer yang dia sudah kerja selama 3 tahun di perusahaan itu. Gitu. Jadi selain saya melihat portofolionya, saya juga wawancara ke bosnya, ke atasannya. Gitu, gimana nih si A kerjanya, apa saja yang dilakukan, kayak gitu. Atau kalau misalnya dia wirausaha, saya tanya ke partner bisnisnya aja. Gitu, misalnya PT Kombas nih, PT Kombas saya mau ngambil skema baru gitu. Padahal kan saya direkturnya gitu kan, nggak mungkin kemudian yang diwawancarai adalah bawahan saya karena saya direktur. Nah, berarti yang diwawancarai adalah mitra kerjanya. Om Tri sudah pernah kerja sama siapa aja nih? Oh, ini ada nih sama teman-teman dari Kementerian Kominfo. Ini nomor kontaknya. Nah, nanti kemudian asesor akan ngontak ke orang itu, ke mitra itu untuk konfirmasi. Bener nggak sih Om Tri kerjanya kayak bagus? Kemarin job desk-nya apa saja? Nah, itu bisa cara seperti itu. Jadi asesor mengujinya seperti itu teman-teman. Tidak kemudian asal nguji, asal memberikan rekomendasi, tapi ada metodologinya. Ada barang bukti yang harus diverifikasi. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, asesor itu juga hanya sampai memberikan rekomendasi saja, tidak sampai memutuskan. Jadi misalnya saya nguji orang, kemudian saya menilai dia layak untuk dapat sertifikat. Nah, kemudian baru saya memberikan rekomendasi bahwa si A itu kompeten. Hanya memberikan rekomendasi. Nah, keputusan akhirnya itu bukan di asesor. Itu ada di sidang pleno. Itu teman-teman LSP yang memutuskan berdasarkan rekomendasi yang saya berikan dan berdasarkan barang bukti yang sudah diunggah oleh asesi. Jadi asesor itu tidak sampai memutuskan kompeten atau belum kompeten, hanya memberikan rekomendasi saja. Itu memang challenging teman-teman, karena pengalaman saya sebagai asesor, pesertanya asesinya itu macam-macam. Ada yang kemudian dia baru lulus pelatihan, baru lulus sekolah, lulus SMK, itu ada banyak. Ada juga profesional yang memang sudah bertahun-tahun bergelut di bidang itu. Ada juga banyak juga kaum akademisi, Bapak Ibu dosen S2, S3, profesor yang ikut uji kompetensi. Jadi serunya di situ. Gitu. Jadi saya terus terang kalau saya sertifikat pendidikan formalnya itu S1. Tapi saya bisa nguji Bapak Ibu profesor yang sudah S3, S2 ataupun sudah profesor malah. Challenging banget ya tugas sebagai asesor, tapi seru. Gitu. Nah, kapan asesor bertugas? Nah, kalau saya lihat postingannya Om Tri sering banget nih nguji nih. Itu gimana? Siapa yang ngasih tugas? Nah, yang memberi tugas kepada asesor itu adalah LSP. Gitu. Jadi nggak bisa saya tiba-tiba nguji, nggak bisa, nggak boleh itu. Gitu. Kenapa? Karena yang punya skema, di video sebelumnya saya sudah cerita, pemilik skema kompetensi itu kan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan saya sebagai asesor itu bernaung di dalam LSP. Nah, ketika kemudian ada TUK, tempat uji kompetensi yang ingin menyelenggarakan uji kompetensi, uji kom, si TUK ini akan mengajukan ke pemilik skema, yaitu ke LSP. Kemudian LSP itu memberikan tugas. Jadi saya nunggu harus ada surat tugas dari LSP yang menyatakan bahwa Om Tri tanggal segini, jam segini nguji ya. Nah, jadi ada surat tugas resmi dari LSP yang kemudian memberikan mandat, memberikan amanah, memberikan kepercayaan ke saya untuk bertugas
sebagai asesor di hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Begitu teman-teman. Itu serunya jadi asesor. Gitu. Jadi asesor itu bernaung ke lembaga yang namanya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Dan seberapa sering asesor itu bertugas, ya nanti tergantung dari LSP-nya. LSP yang kemudian akan memberikan surat tugas kepada asesor. Begitu, alurnya seperti itu. Alhamdulillah saya hampir setiap minggu bertugas, minimal sebulan sekali saya pasti bertugas sebagai asesor. Jadi lumayan cuannya. Itu yang seru. Nah, kapan Om Tri ada ujian asesor? Nah, itu memang nanti tergantung dari pihak lembaga sertifikasi profesinya, LSP-nya, dan juga BNSP. Setahu saya, sekarang memang agak jarang ada uji asesor. Kalau yang saya ikuti ya, mungkin bisa jadi saya salah informasinya, tapi berdasarkan pengetahuan saya, kalau saya kan tadi ya bernaung di LSP namanya teknologi digital. Nah, kalau di LSP teknologi digital itu uji asesor itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali, terus biasanya sih sekali itu di Pulau Jawa, 1 kali di luar Jawa. Gitu. Kapan uji kom di tahun ini saya belum tahu. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi pasti saya kabari ya segera ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah di kolom komentar. Kalau misalnya merasa postingan ini bermanfaat, berguna, silahkan dikasih like dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Itu dulu ya. Saya mau siap-siap ngisi nih sebentar lagi. Saya harus naik panggung ngisi acara literasi digital di Bali. Saya udah nggak sabar banget karena Bali itu keren banget, alamnya indah, pesertanya juga sangat antusias. Saya jadi semangat banget nih. Oke, sampai nanti sore teman-teman. Nanti kita lanjut lagi dengan materi berikutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.